Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab Al-Manzumah Al-Haiyah di Fadilati Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah sampai bait dari perkataan Syekh atau Imam Abi Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, yaitu dari tamassak ya bihablillahi, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Sekarang kita masuk ya penjelasan dari perkataan selanjutnya wattabi'il huda. Ya masih di bait yang pertama. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan ikutilah oleh kamu al-huda, petunjuk tersebut. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, dan jangan kamu menjadi seorang ya bid'ah, pelaku bid'ah, ya semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Perkataan Imam Abi Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ya wa thumma qala an-nazim rahimahullah ta'ala wattabi'il huda, ya dan ikutilah oleh kamu petunjuk tersebut. Kata Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bait ini, wal huda di sini adalah walladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. At-Taubah ayat 33. Wal huda wal ilmu nafi' wa dinil haqq wal 'amalus salih. Jadi al-huda di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah yang diutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 33, Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dan dialah Allah yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda wa dinil haqq, dan dengan din yang ya al-haq, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, supaya dia menampakkan dinnya, supaya dia menampakkannya atas dinnya tersebut seluruhnya, walau karihal musyrikun. Dia Allah mengatakan di sini di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, dan semisalnya juga datang dalam surat As-Saff ayat ke-9, Allah mengatakan dialah yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya dan menampakkannya di atas segala ya agama, ya walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik yang membencinya. Dan pada ayat ini al-huda yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya tentu berlandaskan ya Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan tidak ada ilmu yang bermanfaat ya selain itu. Ya, bahwasanya bersumber dari ya Al-Qur'an dan sunnah. Sebab ini masalah ad-din. Ya, kemudian yang dimaksud dinil haq pada ayat ini adalah al-amalus salih. Ya, din yang benar di sini adalah amalan yang saleh. Jadi terkumpul padanya di sini ya ajaran atau syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan di dalamnya ilmu dan amalan. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimana membuahkan amalan atau yang dibuktikan dengan amalan. Wa naqra'u fi akhir al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita juga membaca di akhir surah Al-Fatihah
Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya atas mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan dikutuk atas mereka. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata Syekh di sini, hafizahullah taala, alladzina an'ama Allahu alaihim. Jadi jalan orang-orang yang lurus tersebut yang Allah beri nikmat mereka adalah, kata Syekh di sini, humul ladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal 'amali shalih. Yaitu mereka yang mengumpulkan di antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Jadi ini jalan yang lurus yang Allah beri nikmat mereka, yang dimana mereka mengumpulkan di antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan juga dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jalan yang lurus yang Allah beri nikmat mereka tersebut, sebagaimana jelaskan ya sebagian ulama di kitab-kitab mereka. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa bahwasanya siratal mustaqim, yang dimana Allah beri nikmat jalan tersebut kepada mereka, itu ada 4 golongan. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi di sini ya Allah menjelaskan ya bahwasanya jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, itu jalan yang lurus tersebut Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa itu di ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka merekalah ya bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Itu siapa saja dia? Allah katakan dari kalangan nabi, minan nabiyyin, ini yang pertama. Wasiddiqin, dan dari orang-orang yang jujur. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang syahid di jalannya, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik ya pendamping dan teman. Kemudian ya kata Syekh di sini, hafizahullah taala, wal maghdubu alaihim, adapun jalan orang-orang yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah ya atas mereka tersebut adalah, kata Syekh di sini, humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amala, adalah mereka yang mengambil ilmu lantas meninggalkan amalan. Artinya mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wa na'udzubillah. Dan ini dijelaskan juga di dalam sebuah hadis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya langsung tentang penafsiran surah Al-Fatihah ini, bahwasanya jalan yang dikutuk tersebut artinya bukan jalan yang engkau ya ridai ya Allah, itu orang yang dikutuk atas mereka adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum an-nasara. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Nasara. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala, waddallun, adapun jalan orang-orang yang sesat, humul ladzina akhadul amala wa tarakul ilma kal mutasawwifah wal ubadul juhal. Jadi mereka orang-orang yang mengambil amalan, artinya mengerjakan amalan, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Artinya mereka beramal, tetapi tidak ada di atas dasar ilmu. Dan ini seperti keadaan orang-orang ya sufi, mutasawwifah, dari orang-orang ya sufi dan para ahli ibadat yang jahil, yang dimana mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Kemudian ya kata Syekh selanjutnya, wal huda wal hidayah ala qismain. Ya, adapun hidayah, adapun huda wal hidayah ini ada 2 macam. Dibagi menjadi 2 macam. Dan kata Syekh di sini ya ada 2 macam sebagaimana di dalam hasyiah footnote di bawah. Untuk lebih jelasnya pembahagian hidayah tersebut bisa dirujuk kepada kitab Syifaul Alil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di halaman ke-65 ya tab'ah terbit Darul Fikr. Adapun al-qismul awwal, al-huda bi makna dilalati,
ya wal irsyadi wa bayanil haqqi wa hadhihi hidayatun 'ammatun wallahu hadan nasa jami'an bima'na annahu bayyana lahumul haqqa wa waddahahu lahum kama qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Fussilat ayat 17. Fahadhihi hidayatu dilalatin wa irsyadin. Adapun huda atau hidayah, ya, jenis yang pertama, artinya di sini makna yang pertama ini hidayah atau huda yang jenis pertama dengan makna ad-dilalah. Artinya ya bentuk pendalilan, ya, memberikan petunjuk, irsyad, tuntunan dan menjelaskan kebenaran. Ya, artinya seseorang ya, bisa dia menjelaskan kebenaran dan menuntun dan menjelaskan pendalilan, ya, petunjuk tersebut. Dan ini adalah hidayah yang umum, mencakup ya seluruhnya sesuai dengan kadar keadaan orang tersebut dari hidayah jenis pertama tersebut yang dia miliki, dari dilalah wal irsyad dan bayanil haq tersebut pada dirinya. Wallahu hadan nas, dan adapun di sini kata Syekh, Allah telah memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya, ya, dari jenis hidayah yang pertama ini dengan makna bahwasanya Allah menjelaskan kepada mereka kebenaran. Ya, jadi jenis hidayah yang pertama ini adalah dengan makna dilalah wal irsyad wa bayanil haq, artinya Allah telah menjelaskan dan memberikan ya petunjuk dan menjelaskan kebenaran dan menuntun mereka. Ya, ini yang dimaksud memberikan hidayah kepada mereka ya dari jenis hidayah yang pertama. Wa waddahahu lahum, dan Allah telah menjelaskan kepada mereka kebenaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat ke-17, dan adapun ya kaum Tsamud ya fahadainahum, maka kami beri hidayah mereka. Ya, Allah beri hidayah mereka dengan maksud makna di sini Allah telah jelaskan kebenaran, petunjuk, dan telah dituntun ya mereka untuk mendapatkan kebenaran tersebut melalui utusannya Rasulnya. Tetapi fastahabbul 'ama 'alal huda, akan tetapi mereka lebih mengutamakan kebutaan daripada hidayah petunjuk tersebut. Maka ini fahadihi hidayatu dilalah wa irsyad, dan ini yang dimaksud hidayah yang jenis pertama dilalah wa irsyad. Adapun jenis hidayah yang kedua, al-qismu tsani, hidayatut taufiq lil amali bil haqq wat tamassuki bihi. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli al-iman wa la yamlikuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku hidayatal qulubi illa Allah jalla wa ala. Qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas ayat 56. Adapun jenis hidayah yang kedua adalah namanya hidayah taufik. Ya, atau sebagian ulama menamakan hidayah taufik wal ilham. Ya, lil amali bil haq. Hidayah taufik artinya hidayah untuk mendapatkan kecocokan dan kesesuaian, ya, menerima ya apa yang dijelaskan dan dituntun ya dari kebenaran tersebut, wa tamassuk bihi, ya, dan untuk beramal dengan kebenaran tersebut dan berpegang teguh dengannya. Dan ini adalah hidayah yang khusus, dan ini tidak ada kecuali ya hanya bagi orang-orang yang beriman diberikan hidayah tersebut. Hidayah ini adalah hidayah yang khusus, tidak sebagaimana hidayah yang pertama yang Allah berikan seluruhnya. Ya. Adapun yang kedua, melainkan hanya untuk orang-orang ahlul iman. Dan ini hidayah ini tidak ada yang bisa memberikan kepada orang-orang ahlul iman tersebut, melainkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka tidak ada yang bisa memiliki hidayah hati-hati manusia tersebut. Tidak ada bisa yang memberikan hidayah kepada hati-hati manusia tadi, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa memberikan hidayah di sini adalah hidayah yang jenis kedua ini. Artinya hidayah taufik wal ilham, ya, supaya bisa seorang tersebut menerima apa yang disampaikan dan diamalkan dari kebenaran tersebut.
Man ahbabta, siapapun yang engkau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki, dan dialah Allah yang maha berilmu dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Wa hidayatud dilalati wal irsyadi yamlikuha ar-rusulu wal anbiya'u wa ahlul ilmi kulluhum yadulluna 'alal haqqi wa yubayyinunahu wa yubassirunahu bih. Walihada qala ta'ala linabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Jadi hidayah ad-dilala wal irsyad wa bayanil haq, hidayah yang jenis pertama ya sebelumnya ini adalah di mana yamliku har-rasul al-anbiya, dimiliki oleh para rasul dan juga para ya nabi Allah taala wa ahlul ilmi, dan juga dimiliki oleh para ulama. Kulluhum yadulluna 'alal haq. Seluruh mereka bisa menunjukkan kepada kebenaran dan bisa menjelaskan kebenaran tersebut dan bisa menerangkan ya kebenaran tersebut. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pada ayat surat Asy-Syura 52 ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah memberikan atau engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di sini Allah menetapkan kepada nabinya bahwasanya nabinya memiliki hidayah, bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus ya kepada manusia tersebut. Maksudnya hidayah jenis yang pertama tadi, yaitu jenis hidayah yang dimana menjelaskan kebenaran, yang menuntun kepada kebenaran ya dan dalil-dalilnya. Allahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.